Yang kedua adalah hukuman ketika di alam kubur. Pemakan riba mendapatkan ancaman hukuman di alam kubur dalam bentuk berenang di sungai darah. Dan kita sudah sangat sering mendengarkan hal ini. Nabi SAW pernah menceritakan mimpi beliau. Dan mimpi Nabi SAW adalah wahyu. Dalam mimpinya Rasulullah SAW melihat berbagai macam kejadian yang aneh. Salah satunya beliau melihat ada orang yang berenang di sungai darah. Beliau bersabda, "Ataina ala nahrin min damin. Fihi rajulun qa'imun ala wasatin nahri. Rajulun baina yaday hijara. فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان." Kami mendatangi sebuah sungai dari darah. Di sana ada orang yang berdiri di tepi sungai sambil membawa batu. Sementara satu orang lagi berada di tengah sungai darah. Setiap kali yang berada di tengah ini mau menepi, dilempari orang-orang yang berada di tepi sungai tadi dengan batu. Lemparnya ke mana? Nabi SAW mengatakan, "Ramar rajulu bihajarin fi fihi." Orang yang berada di tepi tadi melempari orang yang berada di sungai dengan batu ke arah mulutnya. Jadi bukan dilempar ke arah kakinya, ke arah punggungnya, tapi dilemparkan ke arah mulutnya. Dan sampai ke mulut. Kok bisa, Pak? Jitu benar dia. Ini hukuman konteksnya. Bukan masalah jitu nggak jitu. Sehingga ketika dilempar, masuk mulut. Dilempar lagi, masuk mulut. Lalu orang itu pun balik. Balik ke tengah. Faja'ala kullama ja'a liyakhruja rama fi fihi bihajarin fayarji'u kama kana. Dan setiap kali dia mau menepi, dilempari dengan batu ke arah mulutnya, terus dia balik lagi. Dan begitu seterusnya. Berapa lama? Wallahu a'lam. Sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Karena di sini tidak disebutkan hadisnya. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika sebuah riwayat disebutkan secara mutlak, maka kita pahami sebagaimana makna mutlak, artinya tidak kita batasi baik waktu maupun batasan yang lainnya. Namun azab kubur itu bisa menggugurkan dosa. Sehingga ketika seorang hamba diazab oleh Allah Subhanahu wa taala hingga dosa-dosanya berguguran di alam kubur, maka ketika dosanya itu habis, azab kubur itu dihentikan sesuai yang Allah kehendaki. Kadang Allah berikan sebagian, kemudian nanti sisanya diberikan di akhirat sesuai yang Allah kehendaki. Namun waliyadzubillah jamaah, sekalipun kuburan adalah muqaddimah akhirat, dan di situ bisa jadi seorang muslim mendapatkan azab disebabkan karena dosanya, tapi kita layak untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita mengalaminya. Dan ini adalah azab kubur. Ketika Nabi SAW bertanya kepada malaikat yang mengajak beliau, maka mereka menjawab, "Walladzi ra'aitahu fin nahri akilur riba." Orang yang kau lihat di sungai itu, mereka adalah para pemakan riba. Hadis riwayat Bukhari. Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar menggolongkan bentuk siksaan ini ke dalam daftar azab di alam kubur. Sehingga berenang di sungai darah itu bagian dari azab di alam kubur. Disebabkan karena dia makan riba. Baik, ini yang kedua. Dan tadi kita sampaikan bahwa mimpi Nabi itu wahyu. Berbeda dengan mimpi manusia biasa yang dia bukan wahyu. Mimpi Nabi itu wahyu. Kalau mimpi manusia biasa, bisa jadi dia bukan
Nah, itu bukan wahyu. Karena itulah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang mimpinya, maka kita yakin ini adalah sebuah kebenaran.